Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Rizal dari Kampus DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan simulasi pengujian tera ulang untuk timbangan PBI Pungut Insut. Di sini kita akan cek dulu ya. Pertama untuk mereknya ini dari Presisi, kemudian distributor atau pembuatnya dari PT Cahya Adil. Kemudian di sini kita dapat lihat kapasitas maksimumnya yaitu sebesar 150 kg dengan daya bacanya sebesar 0,1 kg atau 100 gram. Kemudian minimumnya sebesar 3 kg. Untuk di sini kita lihat gandar utamanya itu sebesar 145 gram dan gandar kecilnya itu sebesar 5 gram. Kemudian karena ini tera ulang ya, di sini sudah terbubuh tanda cap tera. Yang pertama tanda daerah, di sini kita lihat 0 ya. Kemudian di sini tanda pegawai berhak yang kecilnya bulat ini, dan kemudian tanda sah logam. 2000 di sini terlihat 2006. Berarti di tera pada tahun 2006. Oke, baik. Kemudian kita lihat juga kondisi dari alat timbangannya ini, kita lihat sudah bersih ya. Tidak ada berkarat juga. Kemudian dari pengecekan kedatarannya juga di sini kita lihat belum datar, maka kita cek ya, di sini sudah terlihat datar ya, sudah dalam lingkaran. Oke, baik. Setelah sudah siap seperti itu, maka kita lanjut ke tahapan pengujian. Di sini nanti kita akan melakukan 4 pengujian. Yang pertama pengujian kebenaran, kedua pengujian kepekaan, kemudian yang ketiga pengujian repeatability, dan yang terakhir pengujian eksentrisitas. Namun dari sebelum pengujian itu kita harus mengecek kesetimbangannya dulu atau cek dulu. Kita lihat antara tolok dan jarumnya ini, kita lihat apakah sudah setimbang atau belum. Kalau di sini kita lihat penunjukannya toloknya sudah setimbang dengan jarumnya. Kalau misalkan belum, kita bisa atur di skrup bagian sini, di bobot gandarnya di bagian sini kita atur pakai obeng, gitu ya. Oke, yang pertama kita tapi sebelumnya kita backward dulu ya. Jadi dari kapasitas maksimum ini 150 kg ini kita dapat mengetahui kelas timbangan TBI ini. Kita dengan rumus dari kapasitas maksimum dibagi daya bacanya sebesar 150 kg dibagi 100 gram, kita dapat sebesar 15.000. Maka 1.500 ya harusnya. Sorry. Baik, dari kapasitas maksimum ini kita dapat mengetahui kelasnya, kelas timbangan TBI ini yaitu di kelas 3 atau kelas sedang. Kemudian dari klasifikasi kelas tersebut kita dapat mengetahui BKD dan timbangan ini. BKD dari timbangan ini untuk BKD sebesar 50 gram itu di rentang di anak timbangan di sebesar 2000 gram hingga 50 gram untuk muatan tersebut. Kemudian untuk BKD 100 gram itu untuk muatan di sebesar 50.000 gram hingga di kapasitas maksimumnya yaitu 150 gram. Kemudian dari BKD tersebut, BKD timbangan ini kita dapat mengetahui anak timbangan uji yang akan kita pakai nantinya untuk kelas klasifikasinya, yaitu dengan rumus sepertiga dari BKD timbangannya, yaitu setelah kita hitung didapat untuk minimal kelas anak timbangannya itu untuk kelas M2 anak timbangannya. Karena untuk di lab ini terbatas untuk kelas M2-nya, maka kita menggunakan untuk simulasi ini menggunakan anak timbangan kelas M3. Oke. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengujian yang pertama, yaitu pengujian kebenaran. Kita akan memakai muatan sebesar kapasitas maksimum yaitu 150 kg.
Setelah ditambahkan muatan dengan kapasitas maksimumnya, kita geser gandar utamanya di maksimumnya dan gandar kecil. Iya, kita lihat hasil menunjukkannya. Baik, karena di sini kita lihat bahwa hasil penunjukannya itu ke atas ya, maka karena kita tidak bisa cenderung ke atas, karena kita tidak bisa menambahkan imbuh lagi di bagian gandarnya, maka kita harus mengurangi muatan yang ada di lantai muatan. Jadi kita untuk pengujian kebenaran ini kita bisa memakai muatan dengan kapasitas maksimum dikurang dengan 5E atau sebesar 145 kg. 149,500 kg. Baik, kita Oke, kita tambahkan sebesar kapasitas maksimum dikurang 5E. Ada 20 kg-nya. Kemudian ditarik. Ya, kita cek tunjukannya. Untuk sekarang tunjukannya dia cenderung ke bawah, maka di sini lebih berat, penunjukan tadi muatannya lebih berat di lantai muatan, maka kita tambahkan. Ya, kita lihat hasil penunjukannya dia cenderung ke bawah, maka dapat disimpulkan dia untuk bobot di gandar utama dan gandar kecilnya itu lebih berat daripada lantai muatan. Maka kita tambahkan imbuh sebesar 2 kali BKD, yaitu sebesar 200 gram. Kita tambahkan di lantai muatan. Kita lihat apakah penunjukannya berubah setimbang atau belok ke atas. Ya, setelah ditambahkan imbuh sebesar 200 gram, dia berubah penunjukannya menjauh ke atas. Maka untuk pengujian kebenaran ini dapat dinyatakan sah. Baik, selanjutnya kita coba uji. Untuk pengujian selanjutnya, pengujian kepekaan, kita lihat, kita cek apakah setelah ditambahkan imbuh sebesar 1 kali BKD itu dia penunjukannya penunjukan toloksnya ini sebesar 2 mm. Karena keterbatasan tidak ada penggaris ya, maka kita lihat dulu aja penunjukan di awalnya. Dia di bagian bawah, kemudian kita tambahkan imbuh sebesar 100 gram. Kita cek apakah tadi kalau 2 mm itu dia penunjukannya di setimbang menuju setimbang. Coba kita tambahkan. Ya, oke. Setelah ditambahkan BKD sebesar 100 gram, dia penunjukannya cenderung ke atas ya, setimbang ke atas. Maka itu pergerakan dari tolongnya ini sudah lebih dari 2 mm, maka untuk pengujian kepekaan ini dinyatakan sah. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengujian yang ketiga, yaitu pengujian repeatability.
tetap sama, memakai 1 BKD. Ya, baik, selanjutnya kita ke pengujian kepekaan. Di sini kita taruh dulu. Kita tetap sama, memakai muatan sebesar kapasitas maksimum kurang 5E. Kemudian kita ganggu, kita beri gangguan. Untuk penunjukannya atau penunjukan toloknya ini untuk di awal berada di bagian bawah ya, di penunjukan bawah. Oke, kemudian kita ganggu. Untuk ganggu yang pertama, ya, untuk pemberian gangguan pertama dia masih oscilasi. Oke, cenderung ke bawah. Ya, oke. Kita coba beri gangguan yang kedua. Ya, baik. Untuk penunjukan kedua dia sama, cenderung ke bawah. Untuk yang ketiga, ya, untuk yang ketiga dia sama, penunjukannya cenderung ke bawah. Ya, oke. Baik, maka karena 3 kali gangguan tersebut penunjukannya sama semua, tiga-tiganya, maka untuk pengujian repeatability ini dinyatakan sah. Oke, pause dulu. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian yang terakhir, yaitu pengujian eksentrisitas. Di sini kita memakai muatan sebesar 75 kg, dan nanti kita akan menguji di 5 titik. Di titik tengah yang pertama, yang kedua kanan atas, kanan bawah, kiri bawah, dan terakhir kiri atas. Di sini kita akan mengecek kapabilitas dari 5 titik muatan tersebut. Kemudian pertama kita sudah taruh muatan sebesar 75 kg. Kemudian kita tarik ke dalamnya, kita posisikan di berat 75 kg. Dan setelah itu kita cek penunjukannya. Dia cenderung kemana? Kita lihat hasilnya dia cenderung ke bawah. Maka di sini kita lihat muatannya berarti lebih besar di bagian gandalnya, di bobot insutnya. Maka kita tambahkan BKD sebesar 2 kali BKD, yaitu sebesar 100 gram. Ya. Oke, karena hasil penunjukannya dia cenderung ke bawah ya, berarti lebih berat di bagian bobot insutnya, maka kita harus tambahkan imbuh sebesar 2 kali BKD, yaitu 200 gram di bagian lantai muatannya. Baik, kita tambahkan. Ya, setelah ditambahkan dia berubah penunjukan toloknya cenderung ke atas, maka untuk posisi pertama ini kita nyatakan sah. Oke, lanjut. Posisi kedua, posisi kanan atas. Untuk posisi kanan atas, posisi kedua dia penunjukannya cenderung ke bawah, sama. Yang posisi pertama kita tambahkan imbuh sebesar 2 kali BKD 200 gram. Setelah kita tambahkan, hasil penunjukannya berubah, maka untuk posisi kedua ini sah. Kita lanjut ke posisi 3, posisi kanan bawah. Untuk di posisi ketiga dia sama, hasilnya cenderung ke bawah. Kita tambahkan BKD sebesar 200 gram.
Ya, hasil penunjukan berubah, dia menunjuk ke atas. Maka untuk posisi ketiga ini dinyatakan sah. Lanjut ke posisi 4. Oke. Kita amati. Hasil penunjukannya cenderung ke bawah. Coba. Oh maaf, hasil penunjukannya cenderung ke atas ya, cenderung ke atas. Maka kita geser sebesar 2 kali BKD itu 200 di bobot kecilnya, di gander kecilnya. Iya, maaf salah. Oke. Ya, setelah ditambahkan imbus sebesar 200 gram, dia berubah penunjukannya ke bawah. Maka untuk posisi keempat ini dinyatakan sah. Posisi terakhir yaitu posisi 5. Ya, udah ya tadi. Udah. Hasil penunjukannya dia cenderung ke bawah, maka kita tambahkan BKD di lantai muatan sebesar 200 gram. Ya, berubah cenderung ke atas. Maka untuk posisi 5 dinyatakan sah. Baik, untuk pengujian eksentrisitas ini dari kelima titik karena sah semua, maka dapat disimpulkan pengujian eksentrisitasnya dinyatakan sah. Oke, dapat disimpulkan bahwa untuk keempat pengujian ini, pengujian kebenaran tadi sah, pengujian kepekaan sah, dan pengujian reputabilitas sah, dan pengujian eksentrisitas sah juga. Maka keseluruhan untuk pengujian tera ulang alat timbangan bobot input ini dinyatakan sah. Maka dari itu kita dapat setelah itu kita dapat membubuhkan cap tanda tera ulang di bagian timah di sini, sah logam dengan ukuran 4 mili. Kemudian juga tanda cap lombir di bagian sini, gander kecilnya dan gander utamanya ada di belakang, di bagian sini. Kemudian di bobot ingsutnya, bobot ingsut besarnya di bagian penjastirannya, lubang jastirnya yang pertama, dan bobot ingsut yang kecil juga di bagian sini. Oke, siap. Baik, demikian simulasi dari pengujian tera ulang untuk timbangan bobot ingsut kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.